Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Fikih, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1B dengan dosen pengampu Bapak Haji Doni Putra LCM Hum akan memaparkan materi mengenai sholat. Sebelumnya, anggota dari kelompok kami yaitu Maria Ulfa, Nabila Ramadhani, dan Yulia Anggraini. A. Pengertian sholat. Sholat menurut syara adalah ucapan dan perbuatan yang ditentukan, yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Sedangkan secara bahasa, sholat bermakna doa. Sholat yang difardukan secara individual berjumlah 5 waktu setiap hari dan malam, yang telah diketahui oleh agama secara pasti, maka dihukumi fakir bagi orang yang menentangnya. B. Dasar hukum sholat. Sama-sama kita ketahui, sholat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada manusia. Sholat dilakukan oleh seorang muslim sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap hari, terutama ibadah sholat 5 waktu. Sholat juga harus dilaksanakan pada waktu yang ditentukan dan melalui syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu yang telah disyariatkan dalam ajaran Islam. Adapun dasar hukum yang mewajibkan ibadah sholat adalah terdapat di dalam Al-Quran di antara surah Al-Baqarah ayat 43 dan 45 dan surat An-Nisa ayat 102. Hukum wajibnya sholat diartikan ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Mereka sepakat menetapkan bahwa yang dikatakan wajib ialah sesuatu yang diberikan pahala bagi orang yang melaksanakannya dan diberi dosa bagi orang yang meninggalkannya. Keutamaan sholat. 1. Sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. 2. Sholat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. 3. Sholat adalah penggugur atas dosa-dosa kecil dan membersihkan kesalahan. 4. Penyejuk hati dan penghibur, serta penenang jiwa. 5. Sholat sebagai penolong manusia terkait urusan agama dan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguhlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." 6. Pahala dan kebaikan yang besar telah disiapkan untuk hambanya yang mendirikan sholat. 7. Sholat adalah penghubung paling kuat antara hamba dengan Rabb-nya. 8. Sholat adalah cahaya di dunia dan akhirat bagi orang yang melakukannya. Syarat, rukun, sunnah, dan tujuan sholat. A. Syarat sah sholat, yaitu 1. Telah masuk waktu sholat. 2. Suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. 3. Menutup aurat. 4. Suci badan, pakaian, dan tempat. 5. Menghadap ke arah kiblat. 6. Niat. B. Syarat wajib sholat. 1. Salah satunya adalah Islam, maka sholat tidak wajib bagi kafir, dan tidak wajib mengqadha ketika ia masuk Islam. 2. Balik, maka sholat tidak wajib bagi anak kecil laki-laki dan perempuan, namun keduanya harus diperintah melakukan sholat setelah berusia 7 tahun, jika sudah tamyiz. Jika belum, maka diperintahkan setelah tamyiz. Ketiga adalah memiliki akal sehat, maka sholat tidak wajib bagi orang gila. 2. Rukun sholat. Yang pertama adalah niat, yang kedua berdiri bagi orang yang mampu, ketiga membaca takbiratul ihram, keempat membaca surat Al-Fatihah, kelima ruku', keenam tumakninah di saat ruku', ketujuh berdiri lagi atau i'tidal, 8 tumakninah di saat i'tidal, 9 sujud 2 kali, 10 tumakninah di saat sujud, 11 duduk di antara 2 sujud,
12. Tumakninah di saat duduk antara dua sujud. 13. Duduk yang terakhir. 14. Membaca tasyahud di saat duduk yang terakhir. 15. Membaca sholawat di saat duduk yang terakhir. 16. Membaca salam yang pertama. 17. Niat keluar dari melaksanakan sholat. 18. Menertibkan atau berurutan. 3. Sunah-sunah sholat. Adapun sunah-sunah sholat antara lain: 1. Mengangkat kedua tangan. 2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. 3. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud. 4. Membaca doa iftitah. 7. Membaca bacaan sesudah Al-Fatihah. 8. Menempelkan kening, hidung, dan beberapa anggota tubuh lainnya ketika sedang sujud. 9. Membaca doa-doa sholat. 10. Tasyahud awal. 11. Membaca sholawat atas Nabi. 12. Berdoa sesudah membaca sholawat. 13. Salam kedua. 4. Tujuan sholat. 1. Supaya manusia menyembah kepada Allah semata, tunduk dan sujud kepadanya. 2. Supaya manusia selalu ingat kepada Allah yang memberi hidup dan kehidupan. 3. Supaya manusia terhindar dari perbuatan keji dan munkar yang akan mendatangkan kehancuran. 4. Supaya agama Allah tetap tegak dan kalimat Allah tetap berkumandang di muka bumi. 5. Untuk menjadi barometer antara orang Islam dan orang kafir. 6. Mensucikan jiwa manusia agar dapat berkomunikasi dengan Allah. 7. Untuk membentuk akhlak yang mulia. Akibat meninggalkan sholat: yang pertama, dihilangkan keberkahan usianya. Kedua, dihapus aura orang-orang saleh dari wajahnya. Ketiga, setiap amal kebaikan yang ia kerjakan tidak akan dijadikan sebuah pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, doanya tidak akan diangkat ke langit. Yang kelima, berada 30 tahun dalam neraka. Yang keenam, dosa sama besar dengan membunuh. Yang ketujuh, tidak mendapat ridho Allah. Kedelapan, siksa dalam alam kubur lebih besar. Dan yang kesembilan, siksa saat sakaratul maut lebih berat. Waktu-waktu sholat. Pertama, waktu sholat subuh dilakukan pada saat fajar sampai menjelang matahari terbit. Yang kedua, waktu sholat zuhur dimulai saat matahari tergelincir dan berakhir setelah bayangan setiap sesuatu berukuran sama dengan aslinya, ditambah bayangan yang muncul saat matahari tergelincir. Yang ketiga, waktu sholat asar. Permulaan waktu sholat asar adalah adanya kelebihan bayangan dari bayangan yang sama dengan bendanya. Akhir waktu asar secara ikhtiar adalah saat panjang bayang-bayang suatu benda mencapai 2 kali lipat dari benda aslinya. Sedangkan secara jawas, waktu asar berakhir ketika matahari terbenam. Yang keempat, waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib itu hanya satu, yaitu mulai matahari terbenam ditambah beberapa saat untuk mengumandangkan azan, berwudu, menutup aurat, sholat maghrib, dan sholat 5 rakaat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, sedangkan dalam qaul qadimnya ia berpendapat waktu sholat maghrib itu memanjang hingga hilangnya awan merah. Selain itu, dijelaskan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Rasulullah bersabda, waktu sholat maghrib adalah selama awan belum hilang. Yang keempat, waktu sholat isya. Permulaan waktu sholat isya adalah hilangnya awan merah. Akhir waktu ikhtiar sholat isya adalah sepertiga malam, sedangkan akhir waktu zawasnya adalah sebelum terbit fajar kedua. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan sholat adalah 1. Berhadas, 2. Terkena najis yang tidak dimaafkan, 3. Berkata-kata dengan sengaja di luar bacaan sholat, 4. Terbuka auratnya, 5. Mengubah niat, 6. Makan atau minum walau sedikit, 7. Bergerak 3 kali berturut-turut, 8. Membelakangi kiblat, 9. Menambah rukun yang berupa perbuatan, ke-10 tertawa terbahak-bahak, ke-11 mendahului imam 2 rukun, dan yang terakhir murtad.
Adapun perbedaan laki-laki dan perempuan dalam sholat. Yang pertama, laki-laki. A. Merenggangkan kedua siku tangannya dari kedua lambungnya waktu ruku dan sujud. B. Waktu ruku dan sujud mengangkat perutnya dari pahanya. C. Menyaringkan suaranya atau bacaannya dikeraskan di tempat keras. D. Bila memberitahu sesuatu membaca tasbih, yakni subhanallah. E. Auratnya barang antara pusar dan lutut. Selanjutnya, perempuan. 1. Merapatkan satu anggota kepada anggota lainnya. 2. Meletakkan perutnya pada dua tangan atau sikunya ketika sujud. 3. Merendahkan suaranya atau bacaannya di hadapan laki-laki lain yang bukan muhrimnya. 4. Bila memberitahu sesuatu dengan bertepuk tangan, yakni tangan kanan ditepukkan ke punggung telapak tangan kiri. Dan yang kelima, auratnya seluruh anggota tubuh kecuali bagian muka dan kedua telapak tangan. Sujud syahwi, sujud tilawah, dan zikir sesudah sholat. Sujud syahwi. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang disyariatkan untuk melakukan sujud syahwi. Pertama, kekurangan rakaat. Kedua, kelebihan jumlah rakaat. Ketiga, disyariatkan untuk membaca takbir setiap kali turun sujud atau bangkit dari sujud. Zikir setelah sholat. 1. Membaca istighfar. 2. Dilanjutkan dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3. Memohon perlindungan dari siksa neraka. 4. Memuji Allah. 5. Membaca surat Al-Fatihah. 6. Membaca ayat kursi. 7. Membaca tasbih, tahmid, dan takbir 33 kali. 8. Membaca takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil. 9. Setelah selesai berzikir, dilanjutkan dengan berdoa. Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dikerjakan karena membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat sajadah di dalam sholat maupun di luar sholat. Sujud tilawah disebut juga dengan sujud bacaan. Tata cara sujud tilawah yang bisa dilakukan. 1. Di dalam sholat. Jika saat kita sholat dan membaca ayat sajadah, maka kita hendaknya langsung sujud tanpa melakukan ruku dan iktidal terlebih dahulu. Setelah membaca doa atau bacaan sujud tilawah selesai, sebaiknya kembali ke posisi berdiri seperti semula dan melanjutkan sholat. 2. Di luar sholat. Segeralah bertakbir lalu sujud sebanyak 1 kali, kemudian bertakbir lagi untuk bangun dari sujud. Bisa juga langsung sujud sebagaimana sujud dalam sholat tanpa didahului dengan takbir. Perbedaan pendapat ulama tentang bacaan bismillah dalam sholat. 1. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa membaca basmalah pada surat Al-Fatihah disunahkan dibaca sir atau pelan, minimal dibaca di dalam hati. 2. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa basmalah pada surat Al-Fatihah tidak perlu dibaca sama sekali. 3. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa membaca basmalah pada surat Al-Fatihah disunahkan dibaca jar atau keras. Mazhab Syafi'i juga menggunakan dalil. 4. Mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa membaca basmalah pada surat Al-Fatihah disunahkan dibaca sir atau pelan, minimal dibaca dalam hati. Cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram menurut 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan disunahkan sejajar dengan kedua telinganya, minimal jempolnya menyentuh daun telinganya. Yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan disunahkan sejajar dengan bahu atau pundaknya.
Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan disunahkan sejajar dengan kedua telinganya, minimal jempolnya menyentuh daun telinganya. Yang keempat, mazhab Hambali. Mazhab Hambali berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan boleh dengan dua cara, boleh sejajar dengan bahu atau pundaknya, dan juga boleh sejajar dengan kedua telinganya, minimal jempolnya menyentuh daun telinga. Perbedaan pendapat menurut empat mazhab tentang lafaz takbir. Yang pertama dari Imam Maliki, tidak diperbolehkan lafaz takbir kecuali Allahu Akbar. Yang kedua Imam Syafi'i, Allahu Akbar dan Wallahu Akbar adalah dua lafaz yang sama dan semua boleh digunakan. Yang ketiga Imam Hanafi, diperbolehkan lafaz takbir selain Allahu Akbar yang maknanya sama. Cara bersedekap dalam sholat menurut empat mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa disunahkan bersedekap dan posisi kedua tangannya diletakkan di bawah pusar. Yang kedua, menurut mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa disunahkan meluruskan kedua tangan. Maksudnya, tidak perlu bersedekap. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa disunahkan bersedekap dan posisi kedua tangan diletakkan di atas pusar di bawah dada, bukan tepat di atas dada. Menurut mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa disunahkan bersedekap dan posisi kedua tangan diletakkan di bawah pusar. Perbedaan pendapat tentang doa iftitah dalam sholat fardu. Menurut Imam Syafi'i, membaca doa iftitah itu lengkap. Menurut Imam Maliki, taujih itu tidak wajib dan tidak sunnah. Menurut Imam Abu Hanifah, membaca tasbih. Dan yang terakhir, menurut Imam Abi Yusuf dan muridnya, menggabungkan pendapat Syafi'i dan Imam Hanafi. Perbedaan pendapat tentang membaca Al-Quran dalam sholat. Menurut jumhur ulama, sholat tanpa membaca ayat Al-Quran itu tidak sah, baik disengaja atau tidak. Pendapat pertama disampaikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwa seseorang yang membaca Al-Fatihah dalam 2 rakaat dari 4 rakaat, berarti itu sudah cukup. Kemudian, pendapat kedua mengatakan bahwasannya Al-Fatihah cukup dibaca pada 1 rakaat saja, dan itu adalah pendapat fuqaha Basrah dan Hasan al-Basri. P. Perbedaan bacaan dalam ruku' dan sujud. Imam Malik, tidak ada bacaan khusus di dalam ruku' dan sujud. Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, dan fuqaha yang lain berpendapat membaca Subhana Rabbiyal Azimi sebanyak 3 kali, dan ketika sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la juga 3 kali. Menurut Sauri berpendapat sama seperti pendapat Imam Syafi'i, tetapi ia lebih suka kalau bacaannya dibaca sebanyak 5 kali, agar makmum bisa mengejar sebanyak 3 kali. Perbedaan ulama tentang salam. Yang pertama, menurut jumhur ulama, salam itu adalah wajib. Yang kedua, menurut Imam Hanafi, salam pertama wajib, sedangkan salam kedua tidak wajib. Yang ketiga, Imam Malik berpendapat bagi imam wajib 1 kali salam, yakni salam pertama, sedangkan bagi makmum wajib 2 kali salam.